Halo, selamat pagi teman-teman, rekan-rekan. Ketemu lagi dengan Leopold dan di belakang sana ada Regis yang mengoperasikan segala sesuatunya. Kita pagi ini akan review tipis satu motor keren di kelasnya, KTM 790 Adventure R. Top of the line di kelasnya, karena di kelasnya ini juga ada Yamaha Tenere, BMW juga punya yang 800, kemudian Triumph juga ada yang 800. Nah, tapi ini menarik nih buat dibahas KTM 790R nih karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah selama ini KTM betul-betul mengokohkan kehadirannya di kelas-kelas adventure besar seperti 1290 Super Adventure, 1190, 990, dan mungkin bukan di Indonesia ya, tapi di luar negeri punya reputasi yang luar biasa, yang hebat. Nah, KTM kemudian memutuskan untuk memperluas segmennya dengan mengembangkan basis di kelas middleweight, yaitu kelas 800 cc. Jangan salah, namanya bisa saja KTM 790, tapi cc-nya sebenarnya bukan 790. Cc-nya 800 kurang 1 cc, alias 799 cc ya. Dan di balik bodi ini itu ada 2 silinder paralel ya, dengan kapasitas masing-masing hampir 400 cc yang dipasang firing ordernya sebesar 285. Ya, 285. Nah, ini sebabnya suaranya saat dinyalakan itu khas banget ya. Agak-agak serak sedikit. Suaranya tuh agak-agak serak sedikit, mirip MT-07. Tapi lebih smooth. Nih, teman-teman bisa dengerin. Suaranya serak dan dalam, ya. Suaranya serak dan dalam. Enak banget. Kalau nggak nyangka, kita akan ngira ini motor yang cc-nya lebih besar, tapi nggak. Satu hal yang menarik dari motor ini adalah di KTM ini, kalau teman-teman lihat dari depan, coba kita lihat dari sisi sebelah sini, motornya gede, lebar, tapi sebenarnya begitu dinaikin cukup nyaman dan cukup ramping. Kenapa gede dan lebar? Kalau teman-teman lihat di situ, karena posisi tangkinya ada di bawah, di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, ini yang menyebabkan kemudian motor ini handlingnya tuh enteng banget, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, gitu kan? Kayak apa lagu Maumere ya? Itu enak banget, asik banget. Jadi nggak ada ngelawan gitu, meskipun beratnya oke lah. Beratnya ini sekitar 203 kg, wet, dry-nya sekitar 170 kg. Jadi meskipun besar, handlingnya masih oke. Cuma berasa kemarin pada saat di Macadam Creek di gravel ya, gravel kecil. Kalau dibandingkan 390 karena dia lebih berat, memang kendalinya lebih sulit. Nah, jadi ini saya kira penemuan yang cerdas banget, meletakkan tangki di bawah down low, center of gravity menjadi lebih ringan. Dan handling juga jadi lebih ringan. Di sini jadi lebih ramping ya. Jepit tangkinya tuh enak. Nah, hal-hal lain itu kalau teman-teman perhatikan di seri 790 Adventure R, dia suspensinya lebih panjang sekitar 4 cm dibanding seri yang standar. Karena memang ini dirancang untuk off-road. Begitu juga untuk travel suspension di belakang dirancang lebih panjang. Pengereman juga lebih besar cakramnya. Untuk pengereman teman-teman udah tahu ya, ini standar KTM. Untuk yang atas dia ada cornering ABC dan kemudian juga off the road ABC. Ini sekarang udah jadi semacam standar. Jadi ya nggak ada sesuatu yang terlalu spesial di sana. Yang menurut saya yang spesial adalah itu tadi, engine yang smooth dari 2 silinder 285 firing order yang saya rasakan di jalan. Itu kemudian pelepasan tenaganya bertenaga banget. Ini sama dengan KTM Duke 790, tapi torsinya dibuat lebih rendah. Jadi meskipun dari horsepower dan torsi hanya sekitar 106 ya, 106 horsepower dan torsinya 85,
Newton meter, tapi cukup. Wah mas, itu kan kecil banget buat mau GE, nanti dulu. Untuk adventure, yang terpenting adalah bagaimana tenaga, bagaimana torsi, itu bisa digunakan dengan baik, bisa dilepaskan dengan baik oleh motor. Ini yang terpenting. Dan yang saya rasakan, ini motor punya banyak sweet spot ya. Pada RPM rendah dia asik banget, ya, terkendali. Kemudian saat kita gas, saat kita kejar RPM di atas, dia itu juga nyaman. Dia itu juga tetap terkendali, bertenaga, ya. Jadi itu sebabnya menurut saya meskipun motor ini didesain dan diklaim oleh KTM lebih berorientasi off the road, tetap 790 Adventure R ini menurut saya nyaman banget buat jalan antar kota, antar pulau, bahkan diajak keliling dunia pun ini motor masih oke banget. Karena versatility-nya ya, mau diajak masuk ke medan manapun oke. Cuma kalau ke hutan, ambles-amblesan lumpur tentu agak susah ya. Jadi in overall, kalau teman-teman hanya bisa punya satu motor, pertimbangan motor ini. Mau jalan jauh oke, kenceng oke, jalan yang rusak juga oke, ya. Tinggal skill aja nih yang kita kembangin, ya. Skill aja yang kita banyakin. Apalagi ya bicaranya lainnya. Ban 21 inci enak banget, tadi kemarin di Batu-Batu, ya. Lebih mudah ngontrolnya. Kemudian juga karena spoke wheel, ban rim menjadi lebih fleksibel, ya, tidak terlalu rigid. Walaupun sasinya menurut KTM dirancang dengan menggunakan steel trellis yang membuat rigidity-nya itu besar. Katanya ini untuk kemudian memastikan tenaga yang dikendalikan itu tetap penuh kontrol, memberikan kontrol lebih bagi dan kestabilan bagi pengendara. Saya kira itu, kalau ada anggarannya sekitar 400-an, silakan sikat nih. Ini motor yang saya pakai, motor miliknya Bro Teddy Panca dan ada di Martin Kirana Big Bike. Silakan meluncur ke Martin, kontak Bro Martin, saya nggak tahu harganya berapa, kalau berminat. Oke, sikat. Thank you, sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa subscribe bro.